Ini Abi, seorang siswa yang memiliki orang tua yang suka mengatur-ngatur anak, memberi tekanan berlebihan kepada anak. Dia tumbuh menjadi anak yang suka bermalas-malasan dan suka membantah apa perkataan orang tua. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Oke, baik, dengan ibu siapa? Perkenalkan ya Bu, saya Ibu Hana, orang tua siswa dari anak Abimanyu dari kelas 11 IPA 1. Oke, Bu Yohana, salam kenal ya Bu. Saya Nareswari, guru BK di sekolah ini. Jadi ada apa Ibu? Ada perlu apa datang ke sini? Mungkin ada yang ingin dibicarakan tentang anak Ibu atau bagaimana? Saya ingin berkonsultasi Bu mengenai anak saya. Yang saya rasa mungkin Abimanyu ada kendala atau masalah untuk nilainya. Apakah dari Ibu ada waktu luangnya buat saya berkonsultasi? Oke, kebetulan saya setelah mengajar ya, kalau sudah selesai mengajar anak-anak, jadi alhamdulillah ada waktu luang. Jadi jika ibu ingin berkonsultasi ya atau membicarakan sesuatu, saya ada memang waktu luang. Jadi ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi saya merasa Bu dari semester awal itu kan Abimanyu terkenal nilainya yang baik ya Bu. Tapi makin kesini tuh nilainya selalu turun Bu. Saya bingung ya Bu, karena sedih juga sebagai orang tua melihat anaknya mendapatkan nilai yang baik. Oke, Mas Abimanyu sendiri kalau saya perhatikan memang dulunya itu siswa yang berprestasi ya Bu. Dia aktif juga, di kelas juga aktif, selalu bertanya, nilainya juga memuaskan. Jadi saya juga sebenarnya notice kalau nilai Abimanyu dari semester ke semester itu cukup menurun dan itu cukup anjlok ya Bu. Jadi kayak kelihatan banget Bu anjloknya gitu. Iya Bu, saya juga heran ya Bu. Saya lihat tuh juga makin hari, makin dari semester ke semester makin menurun. Padahal saya sebagai orang tuanya dan bapaknya itu tuh udah berusaha yang terbaik buat Abi dengan memberikan fasilitas yang terbaik buat Abi. Contohnya saya mendaftarkan dia kelas dari awal kelas 10. Tapi dia merasa dia mengeluh sampai dia merasa belajar itu yang dia coba. Mungkin agak jenuh ya? Iya. Oke, ini coba bisa diceritakan lebih detail lagi Bu terkait kelelahannya Mas Abimanyu ini sehingga dia mungkin berperilaku berbeda mungkin Bu atau gimana? Awalnya ya Bu, kalau Abimanyu disuruh les itu tuh dia ngomong aja Bu, dia yang paling semangat karena dia hobi belajar awalnya ya Bu. Tapi makin kesini dia selalu ngomong, "Mah, aku capek. Mah, aku pulang udah sore disuruh masih mulai sampai malam belajar gitu. Kapan aku bisa main sama? Aku pengen kayak teman-teman bisa nongkrong mungkin ya Bu, bisa main. Tapi aku harus les mah." Terus awalnya saya kasihan sama dia Bu. Udah, kamu istirahat aja, hari ini kamu gak usah les apa-apa. Diliburin gitu Iya, ya? diliburin. Tapi lama kelamaan kan Bu, dia menyepelekan Bu lesnya. Dia awalnya dia emang mengeluh capek, tapi bukannya istirahat, tapi dia malah nongkrong sama temennya. Kayak berlawanan dengan apa yang dia katakan tadi ya? Iya,
maunya libur les karena capek terus pengen istirahat, Iya. tapi waktu istirahat tersebut mah digunakan untuk nongkrong. Betul sekali. Oke, jadi permasalahan Abimanyu dengan nilainya yang turun itu karena tadi ya Bu, karena sebelumnya dia merasa jenuh mungkin ya Bu, karena setiap hari les dan dia merasa bahwa dia itu berhak punya waktu istirahat. Iya. Nah, ketika Ibu Yohana memberikan waktu istirahat atau waktu libur ya untuk lesnya, itu dia malah menggunakan untuk nongkrong daripada untuk benar-benar beristirahat gitu ya. Iya, Bu? benar seperti itu. Oke, kalau begitu maaf ya Bu sebelumnya, apakah Bu Yohana tuh udah sempat berkomunikasi dengan Mas Abi? Kayak, Mas Abi kamu kok gini, itu apa sudah sempat atau sudah pernah? Kalau komunikasi saya sering menegur dia lebih menegur dengan baik ya Bu. Iya. Mas Abi minta tolong kalau minta untuk libur yang nggak jangan nongkrong dulu. Tapi dipakai istirahat bentar. Iya. Tapi itu berjalan dengan baik atau malah Mas Abinya semakin menyepelekan? Justru Abi kayak masa bodoh gitu, kayak nggak mau dengar. Udah terserah. Oke, mungkin karena cara tegurnya itu masih cukup lembut ya. Jadi mungkin Mas Abi masih belum bisa terlalu lunak dengan itu. Tapi Bu, saya juga nggak tega Bu untuk mengarasi dia, karena takut kalau saya mengarasi dia bukannya malah kan justru memberontak ya Bu. Iya. Oke, memang juga cara kita untuk menasihati anak-anak, apalagi zaman sekarang ya Bu. Iya. Mas Abi kan termasuk Gen Z ya. Iya. Dan Gen Z sekarang kita juga nggak boleh melakukan parenting seperti apa yang orang tua kita lakukan pada kita ya Bu. Ya, memang harus dengan lembut, dengan hati-hati. Tapi ternyata itu belum cukup berhasil ya Bu. Iya. Mas Abi masih seperti itu. Nah, kalau begitu untuk solusi lain apakah Ibu sudah bisa menemukannya? Kalau solusi, saya sempat mikir ya Bu, apa mungkin saya memberikan jam luang untuk dia. Contohnya ya Bu, dia kan pulang jam 3 Iya. ya Bu. Nah, dari jam 3 itu dia bebas main sampai setelah belajar mungkin jam 6, jam 7 itu baru belajar. Jadi setelah selesai sekolah mungkin dia bisa istirahat, Break dulu ya. Iya break, tapi breaknya lebih ke arah bermain. Dan baru start belajar mungkin jam 7 karena jam 6 harus makan Iya. juga kan. Terus mungkin waktu weekendnya juga ya Bu, libur weekend itu saya bebaskan untuk main. Oke, memang sangat penting juga ya Bu untuk memberikan waktu luang padanya. Jadi kita juga sebagai orang tua nggak boleh yang terlalu nge-pressure. Iya benar. Apalagi kan Mas Abi juga tergolong masih muda ya Bu, mungkin masih pengen menemukan kayak waktu bebasnya ya Bu. Iya. Jadi kayak aku nggak mau belajar terus gitu, aku juga pengen have fun sama teman-temanku. Jadi menurut saya juga solusi yang mau Ibu lakukan itu juga bagus, juga benar, karena juga Mas Abi pengen banget ya untuk punya waktu break. Namun di satu sisi nilai akademisnya juga tidak boleh menurun. Istilahnya balance ya Bu, seimbang ya Bu antara belajar dan juga bermainnya. Oke, jadi solusi tersebut mungkin akan Ibu lakukan mulai kapan Bu? Sebisa mungkin hari ini ya. Ini kan ada ekstra. Iya, ekstra kurikuler. Mas Abi masih ikut ya? Iya masih masih aktif ya. sih. Kalau ekstra kurikuler dia semangat nggak Bu? Dia justru paling semangat karena kan aktivitas di luar Oh kelas. iya. Jadi mungkin memang benar ya permasalahannya di urusan sama Oh guru iya itu ya Bu. di Jadi dalam kelas terus kayak aku sekolah udah sampai sore, nanti sampai rumah disuruh mama buat les. Iya. Mungkin rasanya kayak ya aku capek banget gitu. Itu badminton ya kalau nggak salah. Iya badminton sama dia kan ikut OSIS ya. Jadi ekskul luar dan juga dalamnya ada semua ya. Iya. Ya memang dia anak yang aktif Bu kalau di kelas tuh Bu. Jadi kayak saya juga agak menyayangkan ya Bu kalau si Mas Abi ini nilainya harus turun. Tapi saat ini juga saya udah tahu apa alasannya gitu. Ya, mungkin saya juga sebagai gurunya akan memantau terus kondisi Mas Abi. Karena juga saya bertanggung jawab terhadap Mas Abi di sekolah. Karena kan kalau di sekolah ya orang tuanya Mas Abi ya saya. Iya. Gitu. Jadi saya harus terus memantau perkembangannya Mas Abi, dan saya juga
akan mengusahakan yang terbaik biar Mas Abi itu tetap dapat nilai yang ya nggak harus tinggi ya Bu, yang penting maksimal sesuai apa yang dia usahakan gitu. Saya juga khawatir ya Bu, kalau terus menerus seperti ini juga kedepannya juga akan ada masalah, masa depannya juga harus berantakan. Kan kalau juga udah kebiasaan nih, udah kebiasaan nyaman di zona nyamannya, kalau nolak susah ya Bu ya. Jadi mungkin tadi seperti yang Ibu konsultasikan ke saya tentang solusi tersebut, saya harap itu dapat berhasil ya, membuat Mas Abi itu kembali mempunyai minat dalam belajar ya Bu. Tapi juga tetap diimbangi dengan dia bermain dan juga beristirahat gitu. Ya, perasaannya sekarang gimana Bu? Mungkin sudah cukup lega? Saya sangat senang Bu, justru maka juga saya harus ngapain juga saya tahu ke depannya supaya dengan solusi yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat buat Abi juga. Tapi karena waktunya juga mau habis, mungkin kita akhiri sesi konsultasi hari ini ya Bu ya. Mungkin saya mau simpulkan dulu. Tadi kan dari awal Mas Abi merasa jenuh ya Bu, karena jenuh belajar dan nilainya turun karena dia merasa dia terlalu di pressure untuk belajar terus. Jadi dia memutuskan untuk kayak belok ke arah lain, yaitu untuk nongkrong. Karena dia merasa ibuku memberi waktu libur buat aku, jadi aku pakai aja buat main, padahal seharusnya dia pakai buat beristirahat. Tapi ibu juga sudah menemukan solusi ibu sendiri, yaitu untuk memberikan break kepada Mas Abi. Jadi nggak hanya melulu belajar, namun juga tetap ada porsi bermain dan juga istirahatnya. Itu ya Bu? Iya. Oke, mungkin kita akhiri sekarang. Nah, kalau Ibu Yohana masih ada hal yang perlu dikonsultasikan, silakan. Mungkin masih ada lain? Saya rasa cukup ya Bu untuk konsultasi ini. Oke, Bu Yohana bisa banget kalau mau kembali ke sini lagi, atau mungkin Mas Abinya belum istilahnya belum berubah lebih baik lagi, itu bisa berkonsultasi lagi ke saya. Kita hadapi masalahnya bersama-sama, kita temukan solusinya bersama-sama. Gitu. Jadi Bu, jangan sungkan-sungkan ya kalau mau kesini lagi. Ya, saya harap juga. Saya harap mana ya? Tidur. Ya Bu, saya harap juga Abi bisa berubah menjadi yang terbaik, bisa menjadi siswa yang berprestasi. Saya juga paham ya kekhawatiran Ibu sebagai orang tua. Jadi kan Ibu Yohana maunya yang terbaik ya buat anak Ibu, apalagi buat Mas Abi Mayun. Jadi saya harap setelah konsultasi ini berakhir, Ibu Yohana dapat memberikan tadi seperti yang Ibu konsultasikan kepada saya, yaitu waktu luang untuk Mas Abi. Saya juga berharap Mas Abinya tetap semangat dalam mengajar nilai akademisnya. Iya, gitu. Oke. Saya rasa cukup ya Bu. Saya rasa cukup. Banter. Saya rasa cukup ya Bu. Saya terima kasih karena Ibu telah memberikan kesempatan untuk saya orang tuanya berkonsultasi kepada Ibu. Jangan sungkan-sungkan ya Bu, saya juga berterima kasih karena saya punya tanggung jawab juga buat Mas Abi. Oke. Mari gitu saya pergi dulu ya Bu. Mari Bu. Mari. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Bu, iya. Mas Abi sama Bu Yohana ya. Kemarin udah ketemu lagi nih, ada apa? Ada masalah lagi? Enggak Bu, saya justru kesini mau menyampaikan kabar gembira. Si Abi itu juga mau berubah dan berubahnya itu dalam waktu yang singkat ya. Jadi, tapi bener ya kemarin Mas Abi itu pas jenuh-jenuhnya belajar tuh jadi sering ngebantah ke Mama. Iya, soalnya kan ketika jenuh kan jadi nggak mau ngapa-ngapain kan Bu. Nggak mau. Iya, terus tiba-tiba malah Mama datang nggak tanya kayak kamu kenapa gitu, nggak, tapi malah dimarahin. Kan ya jadi
lebih bandel gitu kan, jadi bandel. Terus kata mama apa saya nggak menurut gitu. Tapi setelah mama memberi kelonggaran tuh Mas Abi udah mulai seneng nggak? Iya. Perasaannya gimana? Cukup sering sih Bu, soalnya kan ketika mama ngasih kelonggaran kan jadi saya ada waktu sedikit spare waktu gitu loh, Buat diri sendiri ya. gitu. Oke, saya mau nanya dulu nih, kan mama udah ngasih break nih buat Mas Iya. Abi, ngasih break antara sekolah sama buat seneng. Nah, Iya. itu Mas Abi dipakai buat apa? Kalau dikasih waktu break sama mama, Iya. biasanya saya keluar sama teman-teman, terus buat main gitu. Karena kan saya kan sebenarnya kan suka ngobrol. Oh, iya. Cuman kalau emang saya udah bad mood duluan, udah nggak mau Nggak mau, ngapain. Iya. Berarti lebih seneng buat bersosialisasi keluar ya? Iya. Kayak have fun sama temennya. Mm-mm. Tapi istirahatnya cukup ya Bu Mas Abi? Cukup banget Bu, karena saya selalu nekanin dia boleh main, tapi ya harus istirahat, terus makan, harus cuci kaki, cuci tangan, ganti baju. Oke, jadi berarti udah seimbang ya Bu, Iya, antara akademisnya Mas Abi sama waktu dia bermain. Oke, jadi Mas Abi seperti yang sering nasihatin di kelas ya. Iya, Bu. Mama tuh sebenarnya nggak pressure Mas Abi itu karena mama sayang sama Mas Abi. Mama pengen masa depannya Mas Abi itu cerah. Mama nggak bermaksud kalau buat terlalu menekan Mas Abi. Mas Abi harus sempurna, Mas Abi harus kayak gini. Bukan kayak gitu ya. Mama cuma pengen Mas Abi itu jadi anak yang baik. Karena kan itu nantinya juga buat Mas Abi sendiri gitu loh. Mas Abi punya nilai baik, jadi masa depan Mas Abi juga udah baik, sudah pasti membaik gitu. Jadi jangan berpikir bahwa mama tuh terlalu memaksa Mas Abi ya. Iya. Mama tuh cuma sayang sama Mas Abi dan ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Sekarang eskul masih aktif nggak Mas Abi? Udah aktif lagi Bu, cuman seperti yang dikata sama mama, kalau nggak perlu terlalu terjun panas, soalnya kan itu saya kadang kalau udah ikut satu hal, fokus satu hal itu mempelak ke yang lain itu mesti susah gitu. Emang begitu ya Bu Mas Abi? Iya. Karena saking aktifnya sampai nggak bisa nge-stop gitu mulu. Lupa istirahat, lupa waktu ya. Oke, berarti saya juga senang banget, udah senang banget dan ya kayak udah lega juga Mas Abi udah mau berubah, apalagi dengan waktu yang signifikan ya, Iya. waktu yang sangat singkat gitu loh. Berarti kan Mas Abi memang sebenarnya tuh juga pengen yang terbaik buat dirinya sendiri gitu. Mas Abi tahu bahwa dia juga harus berubah. Mas Abi juga tahu ya bahwa apa yang kemarin Mas Abi lakukan itu salah ya. Saya tahu bahwa mama itu salah. Dan Mas Abi mau memperbaikinya. Iya. Ya itu juga bagus. Saya juga berharap bahwa Mas Abi tetap konsisten ya dengan ini ya. Jangan terus habis ini mama ngasih break nih, mama ngasih kelonggaran, Mas Abi tetap kayak gitu, tetap seperti kemarin itu jangan ya, jangan sampai ya. Saya harap Mas Abi tetap bersinar seperti ini, tetap ya aktif di kelas, nilainya. Saya juga nggak berharap nilai Mas Abi sempurna, mama juga nggak berharap seperti itu, yang penting stabil aja. Oke, mengerti Mas? Iya, paham Bu. Saya juga senang ya Bu, dia mau berubah. Saya harap depannya dia juga nggak bandel-bandel banget ya Bu ya. Jadi anak bandel kalau masih masa-masa sekarang mah masih wajar ya Bu. Asal nggak melakukan tindakan kriminal nggak apa-apa kok. Dia masih pengen have fun sama temennya, itu nggak apa-apa. Tapi ya itu diimbangi dengan nilai akademis Mas Abi harus tetap sempurna, tetap stabil ya. Oke, mau janji sama saya nggak? Oke, setelah ini awas saja loh Mas Abi. Kalau diulang lagi, saya laporin ke mama. Jangan Bu. Nanti kalau nyayal di Jaya aja itu. Jangan. Ya, Bu Yohana sama Sapi mungkin habis ini mau misalnya liburan gitu, biar sama-sama nggak jenuh nih. Bu Yohana kan capek juga jadi ibu rumah tangga. Iya. Mas Abinya capek sekolah, bosen juga, jadi mungkin sekeluarga bisa piknik bareng. Kami rencana sekeluarga mau piknik ya Le ya. Iya. Mau ke mana? Kemana? Bisa Depok. Mas Depok. Saya bisa jalan. Tadi apa? Tadi apa? Mungkin cari mainan sama baju. Oke, boleh itu. Yang penting kebersamaannya ya, Iya. sama rasa senangnya. Udah. Mungkin cukup sekian ya Bu. Kami mau pamit Iya. karena dia juga mau masih ada kelas. Kelas.
Ya jangan sampai bolos loh. Iya. Habis ini langsung masuk ke kelas ya. Iya Bu. Saya pantau terus nanti Mas Abi. Iya Bu. Oke. Iya. Silakan Bu Yohana sama-sama. Pamit ya, Bu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu.